rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Kalau ditinjau selintas, ini ayat dikir, mana kalimat dikirnya? Nggak usah bingung, Pak. Kita mengenal dalam ilmu mantik yang disebutkan kalimat yang istirak, ya. Kalimat yang satu kalimat tapi bermakna luas dan banyak. Ini al-huda. Allah yang mengutus Rasulullah membawa al-huda, yakni dinul Islam, yakni Al-Quran, wa dinil haq, dan agama yang benar. Untuk apa? Liyuzhirahu ala dini kullih. Untuk diizharkan, ya, dinampakkan bahwa Islam di atas agama yang lain. Walau karihal musyrikun. Allah berfirman, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim. Di dalam surah Al-Baqarah, yatlu alaikum ayatina wa yuzakkihim wa yuallimukumul kitab. Tetapi dalam ayat lain, yatlu dulu, baru ta'lim, baru tazkiyah. Silakan. Yang jelas 3 serangkai tugas di dalam Islam adalah 3. 1, tilawah, bacakanlah ayat-ayat Allah. Sampaikanlah ayat-ayat Allah. Mengerti nggak mengerti, paham nggak paham, nurut nggak nurut, sampaikan. Yang kedua adalah tazkiyah, bersihkan kolbu umat. Kalau dalam Al-Baqarah 151, barulah taklim, memperluas pengetahuan. Indonesia kelihatannya berhasil dalam 2, ya. Kalau dalam tilawah dan taklim sudah hebat. Tazkiyah yang lambat. Tazkiyah yang lambat. Pembersihan kolbu yang lambat. Ihsan tadi yang lambat. Tadi sudah kita praktekkan sama-sama. Ketika saya tanya rukun Islam, semua menjawab lancar. Tanya rukun iman, menjawab lancar. Ihsan, maaf, blek. Ya, ihsan. Mari kita masyarakatkan ihsan. Saya setuju menghormati para wali, setuju. Menghormati para ulama, setuju, saya setuju. Tapi jangan menghormati para wali, kita jadi orang putus asa. Jangan jadi orang putus. Kebanyakan masyarakat kita kan tahu walinya juga dari film, ya. Kangjeng Sunan Anu sedang berkelahi dengan Sunan Anu, terbang dari pohon petai ke pohon kelapa. Wali itu gitu aja. Tambah ceritanya Jaka Tingkir, berantem terus, nggak ada episode sholatnya. Iya kan? Coba lacak, siapa yang bikin film? Anda tahu, bosnya non muslim. Kita yang tahu sejarahnya kurang duit lagi, jadi nggak bikin film. Ini maju kena mundur kena. Ya. Ayo cari uang dari mana? Cari sekian miliar, yuk kita buat film yang sesuai, ya minimal lah, tidak terlalu kelihatan. Kian Santang ngilang melulu. Kian Santang itu kakek kita itu. Maaf sorry ya, Pak Jejen Sirik Pidik katanya. Ya dampaknya bagaimana? Bahkan kita menganggap wali itu Pak pintar ngilang. Wali itu orang zaman dulu, kan ya? Katanya wali itu zaman dulu gagah sakti, selalu di situ mainnya. Orang dulu gagah sakti, orang dulu gagah sakti, orang dulu gagah sakti. Saya akan tanya, orang dulu itu apa? Dulu itu waktu yang sudah lama disebut sekarang, itu dulu. Nah, sekarang waktu sekarang disebut nanti jadi apa? Jadi dulu. Sekarang kalau disebutnya nanti, 100 tahun yang akan datang nanti cucu buyut saya akan ngomong, dulu zaman Eyang Jejen. Aku jadi orang dulu nanti. Ya. Karomahnya diantaranya kalau merokok bisa habis 3 batang. Kan karomah itu umpama, ya. Jadi sekarang masih terbuka peluang untuk kewalian. Nah kan nggak jawab lagi. Ini imbas daripada ihsan hilang ini. Sebenarnya rata-rata Pak. Saya ngaji, saya ceramah di masjid sultannya Singapura, Istiqlalnya Singapura. Istiqlalnya Singapura itu masjid sultan. Saya sampaikan ini di beberapa masjid di Malaysia sana.
Betul, rata-rata sudah putus asa. Oh itu mah dulu Pak, zaman sekarang mah udah nggak musim lagi. Kayak duren musiman. Allah memerintahkan semua orang harus bertakwa sempurna. Ittaqullaha kok tuqatih. Orang yang bertakwa sempurna waliullah disebutnya. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yazanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dulu, sekarang dan nanti. Gitu aja. Coba diulang ngomong saya. Yang tadi. Jangan itu aja. Sebenarnya wali itu ialah orang yang bertakwa sempurna dulu, sekarang dan nanti. Maaf, ada yang suka jadi pemulung enggak di mana-mana? Di Pekalongan ada. Itu barang yang diambil apaan sih? Botol bekas ya, plastik bekas. Itu dibuang setelah diambil atau dijual? Setelah dibeli oleh bosnya dia apa? Didaur ulang. Nantinya jadi ember rusak apa jadi ember baru? Aduh, jelaskan apa jangan nih? Jelaskan apa jangan? Yang disebutkan para wali itu begitu nak. Anda mahasiswa yang berpikirnya harus jernih, ilmiah, tidak tertutup, terhalang dengan budaya yang merusak, mohon maaf. Yang disebutkan waliullah itu daur ulang. Yang namanya Umar kan sudah disebut tadi. Ayo kalau kita mau banding-bandingkan kebandelan, bandelan Umar dulu, bandelan kita sekarang. Jawab yang jujur. Tidak bermaksud merendahkan Umar. Nah itu aja jujur. Tapi setelah ia bertaubat menjadi manusia yang paling adil sedunia. Rabi'ah Adawiyah, pernah dengar? Ada yang namanya sama. Makasih. Orang mana dia? Orang Mesir. Ya boleh, Rabi'ah yang ini boleh. Mudah-mudahan sama dengan sana. Pernah datang ke makamnya belum? Belum lagi. Duitnya habis. Saya nggak setuju kalau nggak punya duit. Bohong kamu. Ya. Saya bertanya kepada juru kunci. Karena waliyahnya perempuan, maka juru kuncinya juga nenek-nenek. Ayuhas syaikhoh agullak. Wahai nenek, saya mau bertanya, kam rakaatan dia sholat kulla yaumin wa lailah fi hayatiha. Berapa rakaat beliau sholat di waktu hidupnya? Dia mengatakan sambil jalan, nggak mau melihat saya mungkin karena saya tampangnya tampang pendosa. Dia mengatakan, Masya Allah subhanallah alf rakaat. Dia mengatakan, Rabi'ah Adawiyah di waktu hidupnya adalah mampu 1000 rakaat sholat sunat. Padahal dia di waktu mudanya adalah play girl. Dari kampung datang ke kota, mencari kerja, ternyata ketemu mucikari. Akhirnya pindah tangan lah. Udahlah nggak usah dipanjangin juga tahu yang namanya pindah tangan. Dari hidung inu ke hidung ini. Ya. Dari hidung belang ke hidung belang. Tapi akhirnya bertemu mursyid, bertemu guru. Alhamdulillah ia berubah menjadi waliyah yang sangat masyhur. Mahmud Al-Fatih, Turki, Istanbul. Leluhur beliau belum pernah ada yang mampu menjebol Konstantinopel. Kalau urusan perang sama saja mampu. Pasukan sama hebat. Sebenarnya dia sendiri pun hampir kalah. Dan ia sendiri pun sudah putus asa. Bahkan biji tasbih dari gurunya pun sudah dirobek-robek, dia buang-buang. Saking putus asa melawan Kaisar Konstantin luar biasa. Dengan bimbingan tasawuf, tarikah. Jadi kalau bicara tarekat jangan cuma, oh itu zikir di pojok sendiri putus asa. Itulah tasawuf jadi kampungan. Tasawuf jadi ditinggalkan ilmuwan. Tasawuf nggak ada di kampus. Tasawuf nggak ada di kiai pesantren. Karena dianggapnya tasawuf adalah kelompok putus asa, kelompok sakit hati. Tawa lo. Kita buka lagi nak. Tasawuf adalah cerdas. Tasawuf adalah sejahtera. Tasawuf adalah maju. Ada Turki sedikit. Ya, ayo. Sudah di setel belum film Mahmud Al-Fatihnya?
Udah ya. Ini udahnya selalu Jackie Chan sih yang kamu. Kemenangan dia karena tasawuf, karena tarikat, karena zikir. Kita tahu Salahuddin Ayyubi, siapa yang mampu merebut setelah Sayyidina Umar merebut Baitul Maqdis. Yang mampu merebut Baitul Maqdis adalah Salahuddin Ayyubi. Keluarga beliau adalah orang-orang Qadiriyah, ahli zikir bertarikat. Jadi kalau ngomong tasawuf jangan karomat aja yang diomongin. Nanti ujung-ujungnya karomat dah pakai syariat jadi klinik nanti. Saya tahu sih. Indonesia ini banyakan tukang gituannya sih. Ini di Turki sana, ya. Ini si Uwa. Pemain dong. Jadi tiap ngomong saya punya data. Saya nggak mau ngomong tanpa data. Nih, lihat Turki, bagaimana Turki sekarang, masya Allah. Hadih Turkiya. Ya sudahlah, Allahu Akbar, sudah hadir. Aku dari sini mau jarah, mau cari ilmu yang dalam ke sana. Begitu ngelihat orang, wah, muka Arab, kulit Arab, pakaian Eropa, masya Allah. Ini adalah logam yang di dalamnya ada tulang belulang tangan Nabi Yahya, di dalamnya. Terus barangkali ada yang lain sama. Terus ini telapak Rasulullah, terus ini serban Rasulullah, terus ini Hajar Aswad dulu tempatnya, terus ini pedang-pedang yang terkenal. Nabi Dawud pedangnya, Khalid bin Walid dan lain sebagainya. Udahlah nanti ke sana aja sendiri ya. Ini tongkatnya Nabi Musa. Kira-kira mau nggak kalau saya kasih tongkatnya Nabi Musa? Kita taunya bahwa mujizat Nabi Musa adalah tongkatnya. Duluan mujizat, duluan tongkat. Nah kita terpengaruh lagi oleh ilmu kejawen, bahwa untuk mendapat sesuatu dari Allah tapak. Tasawuf dianggapnya gituan. Maka datanglah nanti suara tak ketinggalan, suara gema angkasa, wahai jen. Setelah kamu 40 hari di dalam goa, kuberikan senjata pusaka. Nabi Musa naik Tursina sudah bawa tongkat. Tongkat dari mana? Dari mertua. Untuk apa? Gembala kambing. Naik ke atas lalu munajat 40 hari, maka tongkat dilemparkan menjadi ular. Bukan tongkatnya yang mujizat, zikirnya. Kayak belum ada yang berani ngomong begini ya. Untung saya rois. Itu pentingnya SK saya. Di Malaysia di mana-mana selalu. Gak ada yang tahu. Di sini macetnya orang Indonesia ini. Kita ini mereknya ahli sunnah wal jamaah, tapi disebut bodoh oleh orang lain. Quran cuma sebatas lagunya aja. Allah. Saya nggak anti, saya kori dulu. Saya dewan juri loh. Tapi kalau Quran cuma untuk begitu aja, bagaimana kita bisa maju? Tasawuf itu memahami Quran secara menyeluruh. Kalaupun enggak ya tadrij, bertahap, pahami Quran, pahami hadis yang benar. Ayo bergerak, ayo pembuktikan. Jadi bidang hidupnya, ekonominya urus. Secara tasawuf segalanya urus. Bukan tasawuf itu, kalau saya mau tasawuf udah nggak bisa pegang-pegang dunia, saya mau meninggal dunia aja. Ampun, tasawuf. Nggak begitu nak. Tasawuf itu cerdas, tasawuf itu maju, tasawuf itu sejahtera. Siap tasawuf, siap jadi sufi? Iya begitu. Nggak harus pakai jubah. Misiknya satu ples wangi, supi lewat, wih, Hajar Aswad Garut. Udah borak-bari ini tasawuf nih. Pinter Pak Arif nih ngedatangin orangnya. Padahal banyak teman saya yang lebih pinter Pak. Ya begitu katanya. Jadi tadi apa itu
Botol-botol yang sudah rusak itu didaur ulang jadi apa? Ember baru apa jadi ember rusak? Saudara-saudaraku, itulah yang disebutkan tasawuf. Bukan memponis surga neraka. Baik buruk, bukan begitu. Bagaimana memperbaiki orang buruk menjadi baik. Bukan memponis, tapi mengolah. Bagaimana mendaur ulang orang yang calon neraka jadi calon surga. Bagaimana mendaur ulang sampah-sampah yang jijik menjadi sesuatu yang bernilai. Itu tasawuf sebenarnya. Amin. Tuh lihat ini contoh daur ulang kan begini aja. Jadi para mursyid itu ibarat pemulung. Dipulung ya si ini si ini yang tukang anu-anu, ini tukang anu-anu, diolah terus dengan zikir berubah. Alhamdulillah. Tuh, jadi yang bagus itu ini ibarat para wali Allah ini. Dari daur ulang. Paham? Masih terbuka peluang? Sudah ketemu ilmunya? Sudah kan tadi udah saya kasih zikir tarekat. Waduh hebat kamu ini. Ya nggak apa-apa. Ini. Ya itulah ilmunya. Tinggal nanti mengamalkannya dengan cara yang baik. Amin. Baik, saya lanjutkan. Sudah habis belum? Walladzi ba'atsa fil ummiyina itu bukan? Fawailul likulli dzikrillah. Walladzi arsala rasulahu sudah. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayat wa yuzakkihim sudah. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim. Selalu ke situ. Selalu wa yuzakkihim. Ulama Indonesia, cendekiawan Indonesia kadang-kadang sudah merasa menjadi warasatul anbiya. Padahal ia baru bermain di dua, tilawah dan ta'lim. Belum masuk kepada wilayah tazkiyah. Kalau orang sudah tahu urusan tazkiyah, ia akan mencari gurunya. Di mana gurunya? Bukan maaf, jadi orang kampus, jadi dewan juri. Itu aliran. Akhirnya naik di buku, jadilah skripsi S2, jadilah tesis S3, jadilah disertasi. Bobotnya hanya sebatas meneliti, memponis-ponis orang, tapi memperbaiki umat. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Ya ayyuhal ikhwan, intabihu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ma'a hadhil qawafilir ruhaniyah fa an qaribin yanqati'u tariqu ala yujad wala yujadur rafiq ila dhalikal alam wa ma kunna ji'na linaq'uda fi hadhihi dunya ad-daniyah al-kharrabah wala li ajli al-aqli wasyurbi walin na'abil muhimmatin nafsaniyah al-khabithah. Terus fanabiyukum muqtadir ma'mum li ajlikum qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ghammi li ajli ummati alladhina fi akhir zaman. Dah cukup dulu. Wahai saudara-saudaraku, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, dan dilanjutkan disambungkan oleh pengarsa Abah Guru Agung. Wahai saudaraku, intabihu, sadarlah. Eling mangka eling. Ya, sadarlah semua, bangkitlah semua. Wasari'u, dan bergegaslah ila maghfiratin mir rabbikum, mengejar ampunan Allah. Ma'ahadihil qawafilir ruhaniyah, tuh kan, bersama barisan rohani ini, bersama orang-orang yang memiliki kunci-kunci kerohanian ini. Pa'an qoribin yanqati uttori. Ini 900 tahun yang lalu diucapkan. Sebentar lagi jalan ini akan putus. Kita sekarang sebenarnya sedang merasakan itu. Di zaman dulu di Irak sana, di satu negara bisa punya ribuan wali-wali Allah. Sekarang di Indonesia punya berapa wali? Kalau kata Mbah Hasyim Muzadi baru wali-wali daya. Kata Mbah Hasyim Muzadi. Ada aja kalau mau balik ngomongnya, ya. Yang koting otori memang benar. Saya kurang lebih berkhidmat di pesantren dulu sekitar 15 tahun di pondok.
Tidak pernah ada yang memperkenalkan tentang zikir seperti ini. Tidak pernah. Bahkan selalu ada yang mengatakan, kiai dengan tidak maksud merendahkan, beliau mengatakan, awas, hati-hati, jangan dekat-dekat Suryalaya. Kenapa? Nah, Suryalaya itu sesat. Suryalaya itu maktumus silsilah, terputus silsilah pada Rasulullah. Kalau kita tanya, Pak Kiai sudah ke sana apa belum? Belum. Kok berani memutus seperti itu? Katanya. Alhamdulillah, saya walaupun dulu banyak dihalangi oleh orang, saya tetap mencari. Apa sih Pak Jajan yang memotivasi Pak Jajan terus mencari guru? Walaupun banyak orang yang melarang. Ini kalbu saya sulit ikhlas. Kalbu saya sulit ikhlas. Kemana mencari guru ikhlas? Itulah mendorong saya berangkat ke Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, dan lain-lain bola-balik. Alhamdulillah tahun 90 baru saya ketemu dengan Guru Agung Pangersaba, ketemu Miftahus Sudur ini. Yan qati utari wala yujadur rafiq. Kalau ngomong para wali dari dulu juga sudah kita ngomong, tapi sifatnya dongeng. Dulu zamannya Kangjeng Sunan Anu di daerah sini adalah anu. Dan dulu di daerah Gunung Anu ada Sunan Anu adalah anu. Sekarang jarah aja datang ke makamnya, baca kulhu 3 kali, Allahumma pulang barokah.